puji syukur Ibu semuanya, Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita bisa berkumpul bersama gitu ya secara virtual, silaturahmi, kita sama-sama diskusi, kita sama-sama tholabul ilmi gitu. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan itu bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, tidak hanya dalam bisnis ini tetapi untuk kehidupan kita secara utuh gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya ilmu itu adalah cahaya, dan saya pikir cahaya dalam kehidupan ya, dan bisnis ini adalah salah satu kendaraan kita untuk kita mencapai segala tujuan-tujuan hidup kita ya. Baik Ibu, pagi ini kita akan berbicara tentang the power of belief ya. Ya betul sekali Teh, Masya Allah luar biasa gitu. Kami sudah siap-siap nih belajar sama Teh Haida tentang the power of belief. Ya, puji syukur alhamdulillah saya juga sebetulnya ini sedang isolasi mandiri Ibu. Oh Masya Allah, alhamdulillah Teh Haida. Sedang isolasi mandiri, tapi ini sudah masuk hari ke-8 ya. Mudah-mudahan Allah berikan saya kelembutan hati untuk bisa mengambil segala hikmah dari apa yang kemudian Allah sampaikan pesannya gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua sahabat miliarder, bahwa apapun yang terjadi kepada kita gitu ya, baik itu musibah ataupun itu berupa kesenangan gitu, semua datang dari Allah, dan tujuan Allah tidak ada lain, tidak ada bukan, adalah beresnya ujian itu adalah mudah-mudahan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah gitu ya. Jadi kita selalu mengungkapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali juga kepada Allah gitu ya. Jadi apapun yang datang gitu ya, sebetulnya itu hanya datang dan pergi, tetapi mudah-mudahan apapun itu gitu ya, kita bisa mendapatkan nilai terbaik dari setiap ujian yang Allah berikan gitu ya. Kita diajarkan bagaimana hidup penuh syukur, bagaimana hidup penuh ikhlas dan kemudian sabar gitu ya. Jadi sebetulnya sejatinya dalam hidup gitu ya, kita dihadapkan dengan dua hal. Tatkala diberikan musibah, Allah ingin tahu seberapa besar kita bersabar. Tatkala diberikan kesenangan juga Allah ingin tahu seberapa besar kita bersyukur, dan di dalam kedua hal itu ada sesuatu yang memang akan membuat kita semakin mencintai Allah, yaitu ikhlas kita, lillahi ta'ala kita gitu ya. Tetapi untuk kemudian kita bisa membaca setiap pesannya Allah ini ngasih, misalnya kita mau syiar nih, kemudian ban motor atau ban mobil kita bitu gitu ya Bapak Ibu, pecah gitu ya. Nah, itu pasti ada pesan yang hendak Allah sampaikan. Apa sih pesan Allah gitu ya? Nah, supaya kita tidak keliru membaca setiap pesan-pesan yang hendak Allah sampaikan, maka kita butuh untuk memiliki belief system gitu ya, untuk memiliki sistem keyakinan ya, sistem keyakinan yang positif, yang baik gitu ya. Kemarin di acara Sultan Mentor Miliarder itu mengatakan bahwa, nah ini Bapak Ibu, bahwa ternyata yang namanya manusia itu justru banyak dikendalikan oleh alam bawah sadarnya. Alam bawah sadar ini ternyata memiliki peranan yang sangat kuat dalam proses kehidupan manusia. Bagaimana dulu mentor miliarder mengungkapkan bahwa dulu kami tidak pernah punya cita-cita untuk kaya, gitu ya. Jadi makan gak makan asal ngumpul gitu ya, asal bahagia, asal seneng, asal bisa nolong orang gitu. Nah, itu saja, tidak pernah punya cita-cita untuk bahagia, dan itu tertanam di alam bawah sadar kita. Ya, menimbulkan satu keyakinan bahwa orang kaya itu sombong, orang kaya itu nanti diazabnya lebih banyak, orang kaya itu nanti hisabnya juga lebih
lebih lama gitu ya. Nah, keyakinan-keyakinan itu ditanamkan oleh lingkungan kita sehingga membentuk suatu belief system yang memang itu sudah sangat kuat di alam bawah sadar kita. Misalnya kalau kita punya anak, maka anak kita kuliah, beres kuliah, anak kita harus bekerja gitu ya. Jadi ditanamkan untuk bekerja, seolah-olah tidak pernah kita orang tua misalnya nanti setelah beres kuliah maka menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang pedagang gitu ya, yang jujur dan amanah. Tidak, tetapi seringkali yang ditempelkan kepada anak adalah sekolah yang tinggi lalu bekerja, sehingga anak kita itu memiliki konsepnya setelah sekolah bekerja maka itu sukses gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah contoh belief system. Ternyata pada saat belief system seorang mentor itu berubah, ya, kemudian melihat bahwa oh, dengan kaya kita bisa lebih cepat menjadi manusia terbaik. Dengan kaya kita lebih bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oh, nah, dirubah belief systemnya dan teman-teman semuanya ternyata hasilnya luar biasa. Secara konsep psikologis di usia 45 tahun ke atas itu bukan usia di mana seseorang akan menemukan puncak, bukan. Puncak itu adalah di usia 46 tahun, di usia 45 tahun secara teori perkembangan psikologis gitu ya. Nah, lewat di usia itu seorang manusia tidak akan menemukan kembali puncaknya kecuali dia mempertahankan gitu ya, mempertahankan kesuksesannya. Tetapi itu kemudian dibantah ya dengan realita yang sebalik oleh mentor miliarder kita. Mentor miliarder kita kemudian membuktikan ya, justru ini bertentangan dengan teori yang ada gitu ya, bahwa ternyata mentor miliarder kita mencapai puncak-puncak kejayaannya itu justru setelah usia itu gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya begitu berperannya yang namanya keyakinan. Begitu berperannya yang namanya sistem belief gitu teman-teman semuanya. Yang dalam konsep Islam itu disebut sebagai tauhid. Ya, dalam konsep Islam itu disebut sebagai tauhid. Nah, sekarang barulah kita masuk ke dalam pokok pembahasan kita. Jadi sebetulnya belief system itu apa sih, Bu Haida? Belief system itu adalah salah satu skrip gitu ya, naskah kehidupan. Ya, belief system itu adalah yang melatar belakangi seseorang dalam bersikap dan berperilaku. Jadi yang melatar belakangi apa hal besar yang ada di balik perilaku seseorang, yaitu belief systemnya. Ya, keyakinan seseorang terhadap sesuatu, ya, itu akan menghasilkan sebuah tindakan yang muncul. Nah, belief system ini letaknya ada di mana, Bu Haida? Belief system ini letaknya ada di alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar itu tidak memerlukan proses berpikir. Alam bawah sadar ini ditanam oleh lingkungan, oleh diri kita gitu ya, sejak dari nol, sejak dari kita bayi sampai terus gitu ya, sampai usia kita remaja, sampai menemukan self identity gitu, sampai usia kita sampai kemarin gitu ya, terus itu ditanam dan alam bawah sadar hanya mengenal hanya ditumbuhkan, jadi hanya mengenal dipanggil dia, nggak ada misalnya gini, kalau kita bangun tidur nggak ada proses berpikir. Nggak ada proses berpikir. Biasanya orang bangun tidur ada yang minum dulu, ada yang ke toilet dulu. Nah, itu yang menggerakkannya siapa? Yang menggerakkannya adalah alam bawah sadarnya. Nah, belief system ada letaknya di alam bawah sadar. Sehingga segala sesuatu yang terletak di dasar di alam bawah sadar, apabila ingin kita rubah, itu memerlukan satu proses yang panjang, tidak secepat kilat gitu ya. Nah, boleh mungkin dimunculkan slide yang tadi gitu ya. Nah, alam bawah sadar itu berapa persen porsinya dalam kehidupan manusia? Ternyata Bapak Ibu, otak kiri yang senantiasa kita gunakan gitu ya, otak kesadaran, alam sadar yang senantiasa kita gunakan itu justru itu memegang peranan hanya 12% dalam diri kita. Jadi porsinya hanya 12%. Nah, sementara alam bawah sadar itu porsinya 88%. Hampir semua hal dalam kehidupan kita justru dikendalikan oleh alam bawah sadar kita.
Nah, contoh alam sadar itu apa sih Bu Haidah? Contohnya berpikir logis. Contohnya pada saat Bapak Ibu, nah ini kecenderungan untuk menganalisa, logika, hitungan, menyangkut ilmu-ilmu pasti, itu pikiran sadar, itu alam sadar kita. Nah, contohnya misalnya gini nih, Bapak Ibu misalnya belajar hal baru, maka fokus di sana, fokus di sana. Nah, itu alam sadar kita yang berfungsi, ya, fokus. Tetapi juga tetap dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Nah, alam bawah sadar kita isinya apa? Isinya yang pertama adalah self image kita, bagaimana gambaran diri kita. Saya si berani, saya si pemalu, saya si itu alam bawah sadar, dan belief system gitu ya. Nah, kemudian belief system itu lebih jauh, datangnya dari mana? Belief system itu datangnya dari mana sih? Nah, itu tadi yang ada di kepala kita. Isi kepala kita itu adalah yang merupakan pembentuk dari belief system atau pembentuk dari keyakinan-keyakinan yang ada. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Where do your belief come from? Dari mana sistem belief itu kemudian terbentuk? Ya, yang pertama, yang paling luas adalah tetap lingkungan. Lingkungan inilah yang membentuk belief system, keyakinan-keyakinan dalam diri kita. Sampai kita bisa menerima diri kita sebagai seorang pemberani. Misalnya saya pribadi dulu menganggap saya itu tidak pernah bisa berbisnis. Saya tuh nggak pernah bisa jualan gitu ya. Itu lingkungan yang menanamkan. Ya, lingkungan yang menanamkan. Dari kecil saya harapan lingkungan terhadap saya adalah menjadi seorang profesional, bukan menjadi seorang pebisnis. Sampai saya menginjak usia dewasa gitu ya, belajar bisnis dan senantiasa nggak sukses dalam bisnisnya. Modal sebesar apapun bisnisnya nggak sukses, sehingga lingkungan seringkali memberikan saya justru senyuman dan tertawaan gitu, bahwa udah nggak akan bisa bisnis gitu. Nah, itu kemudian masuk ke alam bawah sadar saya gitu ya, seperti itu, sehingga tidak pernah punya cita-cita gitu ya. Nah, itu lingkungan. Nah, kemudian apalagi sih yang membentuk belief system dalam diri kita? Knowledge, ya, pengetahuan. Itulah sebabnya tadi Ibu Yulina juga mengatakan bahwa ilmu itu adalah cahaya. Kenapa Islam menyuruh kita menuntut ilmu itu dari sejak lahir sampai ke liang lahat? Karena si knowledge ini, si ilmu pengetahuan ini akan mempengaruhi ketauhidan kita, akan mempengaruhi keyakinan kita. Pada saat keyakinan kita kuat, terhujam, maka ibadah, langkah hidup itu akan menjadi lebih mudah. Makanya teman-teman semuanya kita mengenal ya, kalau yang pernah ikut training PPA, itu di sana dibahas tentang bagaimana tauhid menjadi solusi hidup. Ya, solusi permasalahan. Bisa karena tauhid menjadi basic dari perilaku seseorang. Gitu ya. Nah, ini knowledge. Nah, di komunitas ini kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena diberikan ilmu setiap hari sehingga teman-teman akan lebih mudah untuk menjadi manusia dengan keyakinan yang positif. Karena knowledge-nya terus disiram, terus ditambah pengetahuannya. Nggak peduli udah usianya di atas 50 tahun, nggak peduli masih remaja, pokoknya terus dikasih ilmu. Sehingga nanti akan ada kebiasaan sahabat miliarder semuanya yang berubah. Coba rasakan, setelah teman-teman masuk ke komunitas miliarder berkah, ada cara pandang yang berubah enggak terhadap bisnis, terhadap kehidupan, terhadap kebermanfaatan? Kalau tidak ada, artinya teman-teman belum serius dan belum fokus setiap kali mengikuti pembelajaran. Kayak gitu ya. Lalu apalagi sih yang membentuk belief system dalam diri kita? Yaitu future vision. Ya, orientasi masa depan kita. Nah, ini juga kita beruntung. Kenapa? Teman-teman, kita diajarkan bagaimana yang namanya HPS itu gitu ya, hati yang luas. Pikiran yang positif, pikiran yang jauh ke depan, pikiran yang visioner. Nah, orientasi masa depan, di mana kita diajak untuk berbicara tentang akhirat. Kalau bukan di pengajian, maka di bisnis ini. Tujuan hidup kita apa? Bahagia dunia akhirat. Tujuan kita menjalankan bisnis ini apa? Mendapatkan surga sebelum surga sebenarnya, gitu ya. Yang dibicarakan sudah hidup setelah mati, gitu.
Artinya apa? Artinya future visionnya kita tuh diajak benar-benar berpikir untuk masa depan gitu. Untuk masa depan yang memang itu tuh masa yang abadi gitu. Jadi kita diajak, nah pada saat seseorang orientasi masa depannya itu benar-benar jauh, benar-benar ke depan, bahkan benar-benar akhirat, maka apapun yang dilakukannya dasarnya tidak akan sempit. Bukan hanya sukses dunia yang ditujunya, tetapi sukses mulia, sukses di mata manusia, sukses di mata Allah. Nah, ini akan mempengaruhi keyakinan kita. Sehingga pada saat ditolak, pada saat misal dinyinyirin orang, fokus kita bukan dunia, tetapi fokus kita itu ke depan. Allah lagi ngajarin apa ya sama saya? Mungkin ini bagian dari proses dari saya mau berhasil. Proses dari Allah mau ngasih permen yang manis, makanya dikasih dulu bungkusnya. Nah, seperti itu. Keyakinan-keyakinan itu muncul dari mana? Karena sahabat miliarder semuanya memiliki pikiran yang jauh ke depan. Tidak hanya tentang dunia, tetapi suksesnya itu adalah sukses mulia. Ya, pada saat lihat mitranya sukses bahagia sekali. Pada saat lihat mitranya gajian bahagia sekali. Nah, itu akhirnya apa? Akhirnya kita tidak lagi tersandung dengan SMS gitu ya, sedih melihat orang senang melihat orang sedih gitu. Enggak lagi, kenapa? Karena kita fokusnya itu ke akhirat. Jadi kita bahagia lihat orang sukses, kita bahagia lihat orang berhasil gitu ya. Nah, lalu apalagi sih yang kemudian mempengaruhi atau membentuk belief system di dalam diri seseorang? Ya, di sini ada past result gitu ya, hasil ya. Ada past result. Teman-teman semuanya, hasil ini akan mempengaruhi keyakinan. Percaya nggak? Makanya dikenal dengan hakul yakin. Hakul yakin itu pada saat kita dapat bukti. Ya, pada saat kita dapat bukti. Nah, makanya past result ini misalnya nih Teh Frista misalnya gitu ya. Setelah mempraktekkan ilmu dari mentor miliarder gitu ya, fokus saja saya ingin menyampaikan kebermanfaatan. Lalu pada saat kita sampaikan, ternyata ada beberapa teman yang ingin hadir dalam kajian, ingin hadir di ruko gitu ya, kemudian ingin juga bermanfaat untuk banyak orang. Maka dampaknya itu akan membuat keyakinan Mbak Frista ini malah menjadi naik gitu. Malah menjadi naik. Jadi hasil itu akan membuat keyakinan kita yang awalnya 80% itu naik jadi 90%. Kayak gitu ya. Nah, kemudian event apa maksudnya nih? Event-event di masa lalu, peristiwa-peristiwa di masa lalu yang itu sangat berperan dan itu sangat mempengaruhi kita. Ya, saya selalu memberikan contoh untuk event ini adalah tentang diri saya sendiri. Ya, dulu waktu saya di Adminareka Perdana gitu ya, saya itu kata mentor miliarder gini, kuncinya kita sukses di bisnis di Pensiar Baitullah ini adalah borong alat kaya. Untung mentor bilangnya borong alat kaya, sehingga saya borong aja alat kaya. Tapi percaya nggak sahabat miliarder semuanya, alat kaya, brosur yang saya borong itu nggak pernah saya bagiin sendiri. Saya nggak bisa bagiin brosur. Saya kalau pergi disuruh nih ya sama leader saya, sama Bu Ira waktu itu adalah, Teh simpan brosurnya di tas 10 atau 5 saja. Saya simpan di tas, tapi saya nggak berani. Tapi saya memang orang thinking. Saya diajak untuk berpikir. Akhirnya brosur yang saya beli itu saya packing sedikit-sedikit, harganya 10 ribuan, lalu saya jual pada jamaah-jamaah, kepada mitra-mitra saya. Sampai cepat habisnya gitu. Padahal saya nggak pernah bagiin. Kok saking saya setidak mampu itu, saya tuh nggak mampu, Bapak Ibu, sahabat miliarder semuanya. Makanya saya masuk psikologi, kenapa? Karena saya merasa diri saya bermasalah pada waktu itu. Saya tidak suka berinteraksi dengan banyak orang. Setiap kali saya ketemu orang tuh saya lihat dari kepala sampai kaki, saya liatin orangnya. Sampai bikin orang nggak nyaman. Saya tidak mudah dekat dengan orang. Bahkan terakhir di Ciawi itu saya ketemu mentor miliarder itu saya masih menghindar. Kalau ketemu Bapak, ketemu figur otoritas gitu ya, ketemu figur otoritas, itu saya pasti menghindar. Saya sangat tidak suka ketemu figur otoritas. Kenapa? Karena Bapak saya galak. Bapak saya galak,
dari SMP saya harus tinggal dengan bapak saya. Ya, saya harus tinggal dengan bapak saya. Bapak dan ibu, bapak ninggalin ibu, tapi nggak pisah. Bapak ninggalin ibu, lalu bapak istrinya ada 4, jadi saya pindah-pindah dari satu ibu tiri ke ibu tiri yang lain. Gitu. Bapak Ibu semuanya. Dan bapak saya sering marahin saya di depan banyak orang. Kalau saya ngomong, itu saya takut salah. Karena perasaan ngomong benar pun saya tetap dimarahi gitu. Sehingga berinteraksi dengan orang itu tidak menyenangkan bagi saya. Kenapa? Karena signifikan person, orang yang pada saat itu harus melindungi saya, justru ancaman paling besar untuk saya. Sehingga untuk ngasih brosur ke orang, Bapak Ibu kebayang dong, yang saya rasakan pada saat itu takut ditolak, dan penolakan itu sangat tidak enak. Penolakan itu sangat tidak enak. Itu yang ada di hati saya, sehingga saya nggak pernah berani ngadeg-deg, kalau bahasa Sunda Bapak Ibu, bahasa orang Bandung tuh gemeteran saya setiap kali saya pegang brosur gitu ya, dari tas mau saya kasih, itu gemeteran Bapak Ibu gitu ya. Sehingga usaha saya untuk menjadi orang gitu ya, usaha saya untuk kemudian lulus dalam setiap fase-fase perkembangan saya itu sangat keras. Kenapa? Kebayang nggak? Karena saya tidak suka berinteraksi dengan orang. Ya, jadinya saya lebih suka menyendiri, baca. Masjid itu tempat saya paling aman menurut saya. Kenapa? Karena yaitu manusia kalau lari dari manusia maka dia akan mencari tempat tertinggi. Tempat tertinggi apa? Allah gitu. Nah, maka dari sana saya mulai mengenal, oh saya memiliki tipe kepribadian avoidant. Kalau kata Milon itu avoidant. Avoidant itu apa? Avoidant itu Bapak Ibu menghindari lingkungan. Kenapa? Karena menghindari sakit. Nah, jadi ada 2 tipe orang. Ada orang yang pengen sukses itu mengejar kesenangan, ada orang perilakunya sama nih, dia menjalankan bisnis pengen sukses, tapi ada yang menghindari kesakitan, ada yang mencari kesenangan gitu ya. Nah, itu even di masa lalu itu banyak sekali Bapak Ibu di antara kita yang punya masa lalu, dan masa lalunya itu sangat menentukan sikapnya untuk saat ini ya. Sampai Armina Reka juga termasuk adalah suatu komunitas yang merubah diri saya. Kalau kata teman-teman saya dulu ya, karena saya orang klinis gitu ya, kalau kata teman-teman saya dulu tuh, saya itu berbeda sekali setelah saya masuk ke komunitas Miliarder Berkah. Setelah saya masuk ke Armina Reka itu saya berbeda sekali. Saya tidak kelihatan seperti saya yang dulu, yang takut bergaul. Justru mereka melihat saya sekarang kok seneng tampil gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Saking luar biasanya komunitas ini. Makanya kalau Bapak Ibu ingin merubah diri menjadi lebih baik, serahkan diri kita seutuhnya kepada komunitas. Biarkan komunitas ini merubah kita. Kalau kita benar-benar yakin bahwa komunitas ini positif. Ya. Nah, itu datangnya keyakinan itu. Sehingga bisa berubah nggak belief sistem itu Bu Haida? Saya buktinya. Ya, saya buktinya. Kalau saya bisa, maka Bapak Ibu pun bisa semuanya, gitu ya. Nah, next Ibu kembali lagi. Nah, ini dari sini gitu ya. Tetapi lingkungan adalah pemegang peranan yang paling besar, sehingga Bapak Ibu beruntung ada di komunitas ini karena komunitas ini lingkungannya positif gitu ya. Nah, kemudian ada apa lagi sih di dalam diri manusia? Bapak Ibu, manusia ini kata si Bill Gold gitu ya. Si Bill Gold ini bilang bahwa manusia ini memiliki 3 sistem. 3 sistem. Sistem apa saja yang ada pada manusia? Yang pertama, yang paling dalam, ibarat lautan, ini adalah yang paling dalam, itu adalah belief system yang saat ini sedang kita bahas. Belief system ini adalah struktur terdalam dalam diri manusia yang mempengaruhi thinking system, yang mempengaruhi sistem berpikir manusia. Ya. Lalu si thinking system ini, sistem berpikir ini akan mempengaruhi perilaku atau behavior system. Ya, sistem perilaku itu seperti apa? Sistem perilaku itu seperti perilaku merokok, perilaku membuang sampah. Kalau waktu itu saya ngasih contohnya perilaku membuang sampah. Bapak Ibu di sini misalnya di Indonesia nih buang sampah sembarangan. Kemudian Bapak Ibu tuh ke Singapura karena lihat di Singapura bersih, takut didenda, takut segala macam. Akhirnya Bapak Ibu buang sampah itu selalu pada tempatnya. Nah, yang dirubah apa? Behavior system. Yang paling dangkal, yang paling kelihatan gitu ya. Nah, Bapak Ibu yakin nggak pada saat Bapak Ibu kembali ke Indonesia, maka Bapak Ibu akan buang sampah pada tempatnya lagi?
Belum tentu. Karena yang dirubah adalah yang paling dangkal, yang paling kelihatan. Ya. Nah, sehingga pas datang ke Indonesia kadang-kadang lupa, buang sampah sembarangan lagi gitu. Nah, Bapak Ibu kalau ingin merubah sesuatu, benar-benar merubah secara mendasar, maka yang harus dirubah adalah belief sistemnya, yang paling dasarnya, keyakinan terdasarnya. Jadi belief sistem itu nggak kelihatan Bapak Ibu, tetapi dia bisa mempengaruhi apa-apa yang kelihatan. Makanya kalau Bapak Ibu masih ingat dulu mentor miliarder pernah mengatakan bahwa apa-apa yang tidak tampak itu jauh lebih memiliki kekuatan dibandingkan apa-apa yang tampak. Apa maksudnya? Secara teoritis sebetulnya pada saat itu saya langsung, ini keren banget orang gitu ya. Dia berbicara teori gitu, tetapi sebetulnya bukan orang, maksudnya tidak hafal dengan konsep ini, tetapi dia sudah menyampaikan konsep ini gitu. Iya betul Bapak Ibu, karena belief system itu nggak kelihatan. Alam bawah sadar itu tidak kelihatan, tetapi dia menjadi energi terbesar orang dalam berperilaku. Misalnya, saya kasih contoh, Bapak Ibu kalau ketemu nih sama guru, ya, atau misalnya sama mantan, atau misal sama orang yang kita pernah punya masalah, ada energi negatif, ada emosi negatif di sana, Bapak Ibu nyaman nggak? Nggak nyaman. Mempengaruhi perilaku kita nggak? Mempengaruhi. Atau Bapak Ibu nih ketemu sama sosok yang Bapak Ibu sangat segani, sangat segani. Nah, misalnya ketemu nih dulu sama mentor miliarder, kita sangat segan sama beliau. Nah, pada saat Bapak Ibu ketemu, mempengaruhi perilaku nggak? Mempengaruhi. Beberapa orang pada saat ditanya untuk berbicara, jadi geber Bapak Ibu, jadi bingung apa yang mau dibicarakan. Kenapa? Saking apa ya namanya, yang namanya grogi gitu ya. Kita kan kalau grogi gitu, bingung apa yang mau dibicarakan. Nah, seperti itu. Itu mempengaruhi perilaku kita, ya. Karena apa? Karena belief system kitanya ya di sana yang diotak-atik gitu ya. Sehingga belief system itu mempengaruhi pikiran kita gitu ya. Keyakinan kita terhadap sesuatu akan mempengaruhi pikiran kita, dan pikiran kita akan mempengaruhi tindakan kita. Nah, seperti itu gitu ya. Itu tiga belief tiga sistem yang ada dalam diri manusia ya. Next mungkin Ibu. Yang lainnya. Nah, sehingga Bapak Ibu di sini disampaikan gitu ya, bahwa nah keyakinan ini Bapak Ibu, keyakinan sekumpulan kepercayaan atau sekumpulan keyakinan kepercayaan yang ada pada diri seseorang gitu ya, atau belief system akan mempengaruhi pikirannya. Lalu pikiran itu akan mempengaruhi tindakan, lalu tindakan itu akan menjadi kebiasaan pada saat tindakan itu dilakukan berulang-ulang. Ya. Nah, kemudian kebiasaan akan membentuk karakter, dan karakter kita akan menentukan masa depan kita. Makanya kita di sini sebetulnya dibentuk karakternya untuk memiliki karakter miliarder. Kenapa? Karena kalau kita sudah memiliki karakter miliarder, maka kita pantaslah untuk mendapat rezeki miliarder juga. Maka itu akan menentukan masa depan kita. Cuman Bapak Ibu tidak mudah untuk membentuk karakter miliarder. Jadi sebetulnya yang Bapak Ibu lakukan itu cuma 3M, cuma bercerita. Tetapi sambil kita bercerita, Allah memberikan sekumpulan-sekumpulan ujian, sekumpulan-sekumpulan hal gitu ya, yang itu tuh sebetulnya pembelajaran dalam rangka kita membentuk karakter kita untuk memiliki karakter miliarder. Sehingga itu akan menentukan masa depan kita. Nah, seperti itu gitu Bapak Ibu. Dulu kalau kita diminta untuk bicara di depan banyak orang, kita masih bisa mungkin untuk nggak biasa. Tetapi kita diajarkan karakter miliarder bahwa itu adalah sebuah momentum. Bapak Ibu nggak akan pernah bisa dapat rezeki miliarder kalau Bapak Ibu nggak punya karakter miliarder. Dan salah satu karakter miliarder apa? Momentum. Kita melihat itu sebagai momentum tidak? Kalau kita tidak bisa melihat itu sebagai momentum, jangan pernah Bapak Ibu akan sampai pada tujuan, puncak kejayaan itu nggak akan pernah. Kemudian inspiratif, kita udah bisa menjadi inspirasi belum untuk mitra kita? Oh, pantesan Allah belum nitipin mitra-mitra yang banyak kepada kita. Toh kita belum bisa menjadi inspirasi buat orang-orang. Ya, Mil. Lalu apa? Lillahi ta'ala. Ya. Iya Bu, insya Allah
saya udah belajar ikhlas, ya. Saya diajarkan tentang lillahi ta'ala. Lalu Bapak Ibu keluar, lalu bercerita. Lalu pada saat Bapak Ibu bercerita, tibalah Bapak Ibu bisa ketemu dengan orang, tahu nggak, saya dulu pernah loh daftar ke Arminareka, malah saya nggak berangkat-berangkat, malah yang orang yang saya daftarin nggak tahu kemana, segala macam. Akhirnya Bapak Ibu baru menemukan hal seperti itu, kita udah tumbang. Katanya lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala, artinya Allah punya pesan. Kenapa Allah ketemukan kita dengan orang seperti itu? Allah sedang ingin menguji mungkin ikhlas kita, mungkin sabar kita, lulus enggak. Kalau kita enggak lulus, maka kita akan diuji dengan hal yang sama. Tetapi kalau kita lulus, insya Allah kita akan dapat hasil terbaik. Bukan hanya tujuan kita yang tercapai, tetapi kita dapat pahalanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya, sampai ke rahmatan lil alamin gitu ya. Nah, kalau kita sudah memiliki karakter yang terakhir nih, rahmatan lil alamin, maka insya Allah Bapak Ibu, rezeki miliardernya pasti dapat. Ibu lihat leader-leader besar. Ibu lihat mentor kita. Bapak Ibu lihat mentor kita. Gitu ya. Itu sudah, mereka tuh sudah dalam rangka rahmatan lil alamin, bagaimana bermanfaat untuk seluruh alam gitu, sehingga rezekinya rezeki miliaran yang didapatnya gitu ya. Saya yakin yang namanya leader besar itu fokusnya sudah orang banyak, bukan untuk dirinya sendiri, Bapak Ibu. Ya, nah seperti itu. Sehingga ada satu slide lagi, Ibu, tolong ditampilkan yang kedua terakhir. Nah ini, nah sehingga keyakinan memiliki kekuatan untuk menciptakan dan menghancurkan. Nah ini yang harus hati-hati. Keyakinan kita, sistem belief kita, kemudian keimanan kita, ketauhidan kita memiliki kekuatan yang sangat luar biasa untuk satu menciptakan atau menghancurkan. Kita mau pilih yang mana? Mau memilih belief sistem kita menciptakan sesuatu atau menghancurkan sesuatu? Ya, manusia mampu mendapatkan pengalaman dan memberikan arti yang dapat melemahkan kekuatan tersebut atau kekuatan untuk menyelamatkan hidup mereka. Jadi intinya menurut Anthony Robbins ini bahwa belief system ini dia memiliki kekuatan yang dahsyat. Apakah kita memilih kekuatan itu untuk menghancurkan hidup kita atau membangun hidup kita? Ya. Nih, kita mau pilih yang mana? Kalau sudah negatif, itu artinya Bapak Ibu sedang menghancurkan diri Bapak Ibu sendiri. Tetapi kalau misalnya kita ingin menghidupkan itu, kita ingin membuat bangunan kita semakin tinggi, maka bermula dari rubahlah belief system kita menjadi belief system yang positif. Gitu, ya. Itu mungkin Bapak Ibu ya, supaya kita lebih banyak diskusi. Ya, jadi materi yang disampaikan dari saya mungkin sekian dulu ya, Bu ya. Baik, Masya Allah ya, luar biasa ya, sangat berkreatif ini yang disampaikan oleh Teh Haida pada pagi hari ini ya, Masya Allah. Ternyata belief system itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, yang pilihannya membangun kehidupan kita atau menghancurkan kehidupan kita. Nah, di sini mungkin ada teman-teman yang pengen bertanya ya, boleh, terus sharing juga boleh, silahkan raise hand. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan lagi? Insya Allah. Mungkin dari Ibu Lia ya, dari Ibu Lia. Ibu Lia. Ya, silakan Bu Lia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Teh Haida, Masya Allah. Waalaikumsalam. Senang banget hari ini, pagi ini bisa ketemu Teh Haida langsung ya, walau hanya di Zoom gitu. Mudah-mudahan lain waktu bisa ketemu langsung. Amin. Amin. Teteh, selama ini kan hanya di FB gitu ya Teh ya, Masya Allah. Ternyata orangnya memang cantik banget ya, sahabat-sahabat semua. Bukan hanya cantik fisiknya, tapi hatinya, Masya Allah. Saya sampai nggak berkedip dengan materinya Teh Haidah gitu. Masya Allah Teh, satu pengen tanya ini masalah dengan keyakinan ya Teh ya, gitu kan. Tadi Teteh luar biasa menyampaikan dengan keyakinan. Nah,
bagaimana sih Teteh untuk menumbuhkan benar-benar keyakinan itu? Kan ada nih orang setengah-setengah gitu ya, atau di luarnya yakin, di dalamnya kurang gitu ya. Nah, bagaimana sih Teteh untuk benar-benar menumbuhkan keyakinan itu yang benar-benar sebenarnya gitu. Jadi apa yang kita harapkan benar dengan sesuai dengan keyakinan kita gitu Teteh. Itu aja mungkin Teh. Terima kasih banyak. Ya. Iya, Bu Lia. Ini yang kemarin saya sempat pertanyakan ke mentor miliarder itu begini. Ibu, saya nanya sama Bunda Inggris, Bunda, kira-kira apa sih yang menjadi sebuah perbedaan yang sangat signifikan antara Bapak almarhum dengan leader-leader? Jadi, apa dalam diri Bapak yang belum bisa diadaptasi secara utuh oleh kita, leader-leader? Jawabannya adalah keyakinan. Jawabannya adalah keyakinan. Jadi keyakinan Bapak itu sangat kuat, Bu Haida, sehingga setiap gerakan, setiap langkahnya itu karena didasari keyakinan. Kita banyak yang modus, banyak yang nggak sinkron, bilangnya yakin, tetapi sebetulnya di dalam dirinya belum kuat keyakinannya. Nah, apa perbedaannya? Yang pertama, pada saat Bapak merubah belief sistemnya, yang dulunya tidak butuh kaya menjadi butuh kaya, itu satu proses pemahaman, satu analisa. Kenapa ya saya kemudian harus kaya? Itu satu proses berpikir yang dalam, sehingga memutuskan untuk oke, saya yakin Allah Maha Kaya, Allah akan kayakan saya jika saya memang punya tujuan dan impian untuk kaya. Dan impian kayanya saya itu untuk bermanfaat untuk orang banyak. Nah, kita mitra-mitra baru di sini tidak ada sebetulnya proses sepanjang itu, proses berpikirnya. Jadi kita itu langsung dibekali ilmu. Makanya supaya keyakinannya sama dengan mentor, kita diwajibkan untuk mendengarkan audio miliarder itu sebanyak misalnya 21 kali. Intinya adalah repetisi. Semakin Bapak Ibu sering mengulang-ulang sesuatu, maka Bapak Ibu akan semakin paham dan melekat sesuatu itu. Misalnya Bu Lia mendengarkan tentang the power of belief itu berkali-kali, karena kita tidak tahu di kali keberapa kemudian Allah menghujamkan ilmu itu menjadi sesuatu yang benar-benar ada di dalam diri kita. Ya, karena ilmu itu ada dua ya, ada ilmu akal dan ilmu kolbu. Kalau ilmu akal itu hanya sampai kepada pemahaman. Oh iya ya, jadi harus merubah belief system ya. Kalau belief systemnya positif, maka kita akan positif juga. Itu baru ilmu akal. Tapi kalau ilmu kolbu, ya, ini sangat jarang. Dan inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'an. Kenapa? Karena ilmu kolbu itu hadir di dalam hati kita, lalu kita amalkan, kita praktekkan. Itulah ilmu kolbu. Nah, untuk membuat si belief system ini kemudian benar-benar keyakinan ini yakin, maka ibu harus terus membalut keyakinan ini dengan ilmu. Makanya misalnya di dalam bisnis kita ada ilmunya itu adalah untuk menguatkan keyakinan, 7 yakinnya harus benar. Bu, enggak sedikit mitra-mitra baru, yakin enggak Armina Daily bisa bikin kita gajian 100 juta per bulan? Yakin. Padahal mereka enggak kenal Armina Reka. Padahal mereka nggak kenal manajemen. Mereka asal yakin saja karena di depan kita. Nah, sehingga keyakinan yang tanpa ilmu itu akan mudah sekali untuk goyah. Nah, jadi seperti itu ya. Seperti rumah yang pondasinya tidak kokoh, maka rumah itu akan mudah sekali runtuh. Artinya apa? Artinya kalau ingin belief sistemnya itu benar-benar kuat gitu ya, keyakinannya benar-benar kuat, maka kita butuh ilmu. Kita butuh ilmu untuk menguatkan. Ya, butuh ilmu untuk menguatkan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita butuh supaya pondasi sukses ini benar-benar kita amalkan. Maka itu akan membuat keyakinan kita semakin kuat. Si pondasi sukses itu seperti apa saja, HPS, SIS-nya itu kita amalkan.
kita amalkan. Pahami Bapak Ibu bahwa dalam setiap hidup nggak hanya minum red coffee yang ada detoxnya, tapi hidup juga ada detoxnya. Kenapa? Karena tidak mungkin ada manusia tanpa dosa. Jadi setiap hal yang tidak enak itu adalah detox untuk kita. Bahkan kita terbentur sedikit saja, itu baiknya Allah, itu Allah sedang mengampuni dosa kita gitu. Kayak gitu. Itu maha baiknya Allah, ya. Makanya kan kalau orang yang sakit itu Allah cabut dia dari 3 kenikmatan. Yang 2 Allah kembalikan kenikmatan apa? Kalau sakit kan makan nggak nikmat, Bu. Pak. Tapi kemudian pada saat sembuh, si kenikmatan makan itu diberikan kembali kepada Allah. Tapi hanya satu yang tidak Allah kembalikan. Gitu ya. Dosa kita terkikis, derajat kita naik gitu. Itu maha baiknya Allah gitu ya. Nah, kita ada di bisnis ini, caranya membangun keyakinan kita ya dengan itu, berilmu terus Bu, untuk membuat keyakinan kita semakin kuat, itu yang pertama. Gitu ya. Lalu apalagi? Balik lagi ke kepala tadi yang membentuk belief system apa? Lingkungan yang paling besar. Nah, Ibu masuk ke komunitas ini jangan setengah-setengah, masuk secara utuh. Karena ibarat lingkungan ini sudah steril, pada saat Ibu keluar lagi gitu ya, ke lingkungan yang belum steril gitu, maka di sana kita diuji, Bu. Kita diuji. Jadi, Ibu masuk ke lingkungan ini secara utuh. Biarkan lingkungan kemudian merubah diri kita. Merubah segala belief negatif menjadi belief sistem yang positif, di mana Bu, ibu-ibu diberikan keyakinan, ibu-ibu di atas usia misalnya 50 tahun diberikan keyakinan bahwa bisa sukses, bisa meraih gajian puluhan bahkan ratusan juta hanya dengan menggunakan handphone. Di bisnis mana? Di sini. Tapi buktinya ada nggak? Banyak buktinya gitu. Kayak gitu ya. Saya punya mitra Bu, 73 tahun usianya. 73 tahun gitu ya, itu aktif sekali gitu ya. Nah, sekarang setiap bulannya beliau gajian gitu. Padahal usianya usianya sudah 73 tahun. Tapi dia masih tetap bisa produktif ya. Bahkan setiap pagi itu selalu hadir di briefing. Kami kalau setiap pagi itu selalu ada yang namanya briefing pagi, namanya MOPA, motivasi pagi gitu ya. Di sana kami cuma menggali 1-2 ayat, menggali hikmah 1-2 ayat sebagai bekal pergerakan hari itu gitu ya. Nah, di sana selalu hadir. Nah, itulah komunitas ini begitu positifnya, di mana lagi gitu. Nah, seperti itu. Jadi lingkungan gitu ya Bu ya, lingkungan dan kemudian future vision-nya. Jadi Ibu tujuannya sudah mulai dibentuk. Orientasi tujuannya adalah lillah. Lillah itu, Ibu, ikhlas itu tuh kayak hal sepele, tapi sebetulnya itu adalah tujuan terbesar manusia, itu adalah lillah gitu ya. Nah, jadi pada saat si pembentuk dari belief system itu kita perbaiki, maka belief systemnya akan baik. Ya, ibarat kata gini, kalau pengen punya, Bu, ini rumah saya tuh banyak yang rusak. Kalau pengen rumahnya bagus, gimana ya? Yang membentuk rumah apa? Pondasi, tiang, atap. Nah, itu semuanya diperbaiki gitu. Sehingga rumahnya jadi bagus. Nah, sama pembentuk belief system apa tadi? Nah, itu diperbaiki semuanya. Ya, itu diperbaiki semuanya sehingga belief system kita menjadi positif. Belief system kita menjadi bagus. Gitu ya. Dan kita beruntung Bapak Ibu, spiritual marketing yang diajarkan di sini itu bisa memperbaiki belief system. Kenapa? Karena spiritual marketing itu fokus utamanya adalah bagaimana Allah ridho. Ya, jadi kalau selling fokus utamanya apa? Kalau selling itu fokus utamanya adalah produk. Bagaimana produknya bisa terjual banyak gitu ya. Itu selling. Tapi kalau marketing konvensional fokus utamanya apa? Bagaimana customer puas. Mau halal caranya, mau haram, yang penting customer puas. Mau kompetisi, mau menjatuhkan orang, yang penting customer puas. Tetapi di spiritual marketing fokus utamanya apa? Allah suka. Kalau Allah suka, Allah pasti kasih. Nah, apa yang Allah suka, lakukan. Allah suka kalau kita nolong orang. Bisa jadi bukan dari kita bercerita kepada orang lain, bukan dari kita menawarkan kepada orang lain, bisa jadi dari kita menolong orang lain, justru Allah ridho. Allah datangkan mitra-mitra kepada kita.
Tiba-tiba ada closing produk. Kenapa? Padahal ibu misal ikhtiarnya di Facebook, tapi tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah. Nah, itu cara Allah ya. Jadi spiritual marketing juga ini sangat-sangat positif untuk meningkatkan belief system kita, asal Bapak Ibu pelajari secara utuh tentang spiritual marketing ini. Mungkin itu ya Ibu Lia ya. Masya Allah, Teteh Haidah luar biasa. Jadi intinya ya tadi ya Teh ya, ilmu, lingkungan, dan lillah ya Teh ya. Masya Allah, luar biasa. Saya sampai merinding. Terima kasih Teh Haidah, sehat dan berkah selalu. Amin, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Dari pertama dengar udah merinding aja ya dengerin ilmunya ya. Karena yang pertama Teh dibilang tadi, belief system itu adalah ketauhidan kita kepada Allah ya Teh Ida. Masya Allah, luar biasa. Kita lanjut ya Teh ya. Untuk yang selanjutnya mungkin saya akan panggilkan Ibu Firsa ya. Ibu Firsa Timurdianti tadi MC kita. Ibu Firsa, silakan, ada yang perlu ditanyakan atau perlu di-sharingkan dengan Bu Haidah ya. Pada hari ini beliau sudah ada di antara kita. Silakan Bu Firsa. Baik, terima kasih Umi. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Masya Allah, dahsyat nih, catatan saya banyak. Kayaknya ini perlu ini deh, diterapi sama Teteh. Masya Allah, ini kepala kayaknya perlu agak dibenerin ya. Tadi kan ada gambar kepala tuh, tentang event, tentang lingkungan dan sebagainya. Tapi keren banget Teh, luar biasa. Tadi Teteh sempat sharing tentang pengalaman. Saya juga termasuk yang suka sama psikologi ya Teh, tapi nggak terlalu banyak. Tapi ada ketertarikan di situ karena saya juga punya beberapa pengalaman-pengalaman, nilai-nilai yang memang saya merasa sepertinya harus ada sesuatu hal yang lebih baik sampai saya terapkan dalam mendidik anak ya, gitu. Bagaimana supaya anak sampai tidak memiliki luka gitu ya, baik dalam kejiwaan ataupun dalam masa kecilnya di golden age, itu bagi saya penting banget gitu perhatiannya di situ. Nah, fokus lagi ke yang sini Teh. Tadi saya tertarik banyak sekali poin yang saya catat, cuman saya tadi ada tertarik dalam satu hal yang Teteh terapkan. Kalau tadi kan tentang pertanyaan bagaimana sih kita bisa menumbuhkan keyakinan, merubah belief system kita dari hal yang memang kita punya kebiasaan, pemikiran sebelumnya gitu, masa lalu gitu, sampai kita mau pindah ke dalam keadaan miliarder. Nah, tadi sudah Teteh sampaikan bahwa dengan ilmu, dengan apa sih ketauhidannya kita tingkatkan, dan tentunya juga dengan lillah, begitu Teh. Nah, tadi saya tertarik dengan bocoran Teteh nih. Kalau tiap pagi, Teteh mengadakan briefing pagi. Nah, itu mau pakai tuh Teh. Nah, kira-kira Teh itu kan baru satu cara tuh Teh untuk bagaimana ke mitra ini kita terapkan ke dalam Armina Daily. Teteh sudah menyampaikan tadi penerapannya kalau di pagi kita ada briefing pagi gitu ya, selain ilmu-ilmu mulai tutor dan juga di leader talks gitu. Nah, kira-kira selain briefing pagi di MOPA itu bekal untuk hari ini menggali 2 ayat, kira-kira apalagi sih Teh yang Teteh terapkan gitu untuk mitra-mitra di Armina Daily supaya keyakinannya makin dahsyat lagi gitu Teh. Saya pengen tahu gitu Teh. Maksudnya. Iya, betul Teh Mbak Frista itu bahwa sebetulnya gini ya, saya meyakini bahwa yang namanya manusia itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya gitu ya, sehingga menjadi penting kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang positif gitu. Nah, MOPA itu singkatannya motivasi pagi, isinya baca Quran hanya 2 ayat, karena basic kita kan semuanya, hampir semuanya tuh bukan pesantren, basic kita tuh gitu ya. Lalu belajar untuk ambil hikmah. Memang untuk mentafsirkan ayat itu haruslah benar-benar seorang mufasir. Tetapi maksudnya di sana adalah kita mengambil hikmah. Hikmah apa yang kita ambil dari terjemahan ayat itu. Jadi belajar berinteraksi dengan Al-Qur'an.
ya belajar berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kalau nggak dimulai, saya sih pola awalnya gini mikirnya, kalau nggak dimulai sekarang mau kapan lagi? Sementara yang namanya teman sejati itu kan sebetulnya Al-Quran. Yang kelak tidak akan meninggalkan kita itu di alam kubur itu adalah Al-Quran. Yang menjadi cahaya itu adalah Al-Quran. Lalu dengan segala bentuk kesibukan kita, kapan lagi kita mau berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya. Walaupun cuma 1-2 ayat kita mengkaji di sana. Tapi hampir semua biasanya yang hadir itu sampai 55 orang gitu ya. Oh, Masya Allah. Jadi di sana masing-masing itu menyampaikan hikmah yang diambil. Misal tadi itu ayat yang dibacakan itu Al-Hadid 22 dan 23. Isinya itu persis tentang sis. Isinya itu persis tentang syukur, ikhlas, sabar gitu ya. Nah, kita semakin takjub dengan bisnis ini. Kenapa? Ternyata yang diajarkan oleh mentor-mentor miliarder itu adalah yang diajarkan di dalam Al-Quran. Walaupun mentor kita tidak menyebutkan dalilnya, tetapi mentor kita sudah menyuruh kita berespon sesuai dengan yang diajarkan Al-Quran. Ya, di Al-Hadid itu kan disampaikan kalau segala musibah itu datang dari Allah gitu. Segala musibah itu datang dari Allah. Tujuannya apa? Untuk menguji kita. Dan segala kesenangan itu juga datang dari Allah. Tujuannya apa? Untuk kemudian melihat kebersyukuran kita. Nah, itu benar-benar tentang sis. Lalu kita korelasikan dengan apa namanya? Jadi ada yang tugasnya jadi moderator, ada yang tugasnya jadi ambil baca Al-Quran, ada yang tugasnya mengambil hikmah, lalu si moderator itu bertanya kepada satu-satu gitu ya. Jadi misalnya di sini ditanya, Mbak Ani apa tadi hikmahnya? Setelah menyampaikan hikmahnya, lalu ditanya, Mbak Ani nih PDC-nya hari ini mau kemana? Jadi diskusi, namanya diskusi pagi. Jadi di MOPA itu ada DIPA namanya, DIPA itu diskusi pagi. Nah, setelah DIPA, diakhirilah dengan PP namanya pesan pagi gitu ya. Pesan pagi itu dari saya, dari Bu Ira, dari Pak Anto biasanya gitu ya. Ada dari Dokter Usep kadang-kadang gitu ya. Nah, jadi di sana sehingga setiap pagi kita itu kumpul di Zoom ya. Ada yang gini, awalnya ada yang gini. Saya kan daftar di sini mau bisnis. Ya, tapi setelah saya ngikut yang pagi-pagi itu, kok saya mikirnya ini kita kayak ngaji gitu ya, kita kayak pengajian gitu ya. Nah, jadi ada justru yang jatuh cinta lewat itu gitu. Dan pada akhirnya melihat bahwa ini ya bedanya bisnis di sini itu gitu ya, seperti itu. Nah, jadi itu hanya membiasakan saja, membiasakan hal-hal positif, dibiasakan. Sebentar ya, saya ngambil dulu baterai ini, charger ini ya, laptopnya. Ya Teh, Masya Allah, keren banget. Mana Umi? Halo Umi di. Ya baik, teman-teman yang pengen bertanya boleh dipersiapkan ya, nanti setelah selesai Ibu Firsta. Boleh raise hand, boleh di chat box, boleh saya gitu, seperti itu. Keren banget ya. Jadi penerapan untuk menciptakan belief systemnya. Halo Teh. Halo ya, maaf tadi lowbat. Ya. Ya, jadi karena si kebiasaan kita itu akan membuat belief system kita juga menjadi lebih positif. Ya, kebiasaan positif itu gitu ya. Jadi itu saling mempengaruhi. Nah, karena gini loh, ada kalanya di komunitas kita ada yang masih belief sistemnya masih lemah, masih cenderung mudah terbawa hal-hal yang negatif. Sehingga dengan pembiasaan itu kita sedang menularkan energi setiap harinya kepada orang. Betul. Ya, jadi saling tukar energi positif. Nah, semakin kebiasaan positif yang kemudian kita lakukan, maka itu akan menularkan atau menanamkan atau merubah secara tidak langsung energi teman-teman kita yang belum kuat kalau mereka merubah dirinya. Maka kita bantu oleh kita semuanya supaya mereka bisa merubah belief sistemnya menjadi lebih positif lewat kegiatan-kegiatan yang positif. Begitu. Wow, keren.
Berarti penting banget membentuk lingkungan dan juga jaga energi ya Teh. Karena kan memang dari penjelasan tuh kadang kan belief system tuh gimana sih? Saya tuh yakin loh, yakin gitu. Tapi ternyata alam bawah sadar banyak banget nilai-nilai yang memang perlu diubah. Dan dengan cara yang tadi Teteh contohkan sih, itu luar biasa sekali ya. Artinya bisa menjaga energi dan juga pasti membangun kebiasaan baru, membentuk lingkungan baru, dan insya Allah yakin ya makin dahsyat. Keren banget Teh Haida, luar biasa menginspirasi. Mudah-mudahan GTC makin melesat nih. Saya nanti request sama Umi, sama Ustadz Teguh untuk siapin nih begini nih tiap pagi. Makasih Teh. Nah, bener banget itu ya. Oke, siap. Makasih Teh Haida. Ya, sama-sama. Hari ini ada kita. Halo Umi, nggak dengar speakernya. Oh, Masya Allah, dari tadi ngomong di itu ya. Di mute ya, Masya Allah, luar biasa. Maaf, terpana ya, terpana. Baik, di sini Teh Haida sudah hadir, Abi Teguh. Ya, beliau mungkin ada ingin yang sampaikan, ditanyakan atau di-sharingkan apa aja boleh Abi Teguh maupun Bu Haida menyiapkan waktunya untuk kita hari ini. Tentunya yang untuk membuat kita sukses ya di Armina Daily. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Nah, ada suaranya. Sate. Masuk belum? Sudah masuk Abi. Sate. Oh, alhamdulillah. Baik, hari ini senang sekali ya. Kedatangan tamu luar biasa ini. Kebetulan lagi isolasi, mudah-mudahan disembuhkan oleh Sang Maha Penyembuh. Jadi wasilah kesembuhan buat Haida. Amin ya Allah. Saya tanya ini aja deh mewakili saya sendiri gitu buat teman-teman Teh. Itu indikator gitu ya. Kadang-kadang kan kita sudah kadang-kadang merasa yakin, tapi kita sudah merasakan yakin seyakin-yakinnya, cuma kok sepertinya ada yang salah kan gitu. Jadi yang saya tanyakan mungkin lebih kepada indikatornya gitu. Adakah indikator yang bisa kita jadikan pegangan kalau kita ini sudah belief sistemnya sudah bagus atau seperti yang kita keyakinannya itu yang sudah seperti yang kita rasakan gitu. Jadi kompaklah perasaan dengan itu sama lah gitu. Jadi saya pengen tahu indikatornya apa. Nah yang kedua, saya juga kepengen tahu Teh indikator untuk melihat leader kita. Apakah leader kita itu belief sistemnya sudah bagus atau apa? Sebagai leader, ada nggak tuh apa indikatornya yang buat kita melihat kan gitu? Kan sepertinya tidak mungkin kalau kita mau melihat seperti kayak Teteh gitu ya. Ini ada mitra baru segala macam atau mungkin sudah setahun atau bagaimana, kalau mau secara pribadi dulu bapaknya galak seperti itu kan kita tidak sampai. Nah ada nggak yang indikator kita buat melihat itu gitu loh, jadi kita bisa ngambil apa ya mungkin untuk meningkatkan itu. Jadi sebagai leader ada nggak indikator-indikator yang kita jadikan patokan bahwa oh ini belief systemnya lemah dan sebagainya gitu. Itu aja sih Teh. Terima kasih sebelumnya. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Ya kalau Abima pertanyaannya ini ya apa namanya indikator kayak pertanyaan saya kalau lagi presentasi gitu.
Sebetulnya di GTC ini bersyukur ya karena ada Abi sama Umi gitu ya. Karena bisnis ini kan sebetulnya banyak yang jatuh cinta dengan bisnis ini tidak semata-mata karena uang misalnya gitu ya. Walaupun pada saat kayak saya pribadi awalnya juga sama, saya tidak pernah punya niat untuk berbisnis karena uang, karena secara materi udahlah gitu. Tapi kemudian setelah saya masuk ke lingkungan ini, ya awalnya jatuh cinta sama tujuan hidupnya, tetapi kemudian saya juga mulai, Allah udah amanahkan nih ke saya mitra-mitra, mau saya gimanain? Akhirnya saya belajar, ya nggak mungkin dong saya nggak ngajarin potensi rezeki ke mitra-mitra saya. Nah kita ajarkanlah potensi rezekinya gitu ya. Lalu kita ajarkanlah semuanya, ibarat kue itu akhirnya kita harus makan semua gitu. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa mitra itu adalah amanah. Gitu ya. Nah, kemudian indikator. Pada saat kita berbicara tentang indikator, seperti apa sih orang yang belief sistemnya itu misalnya lemah, orang yang belief sistemnya itu kuat. Justru kalau di bisnis ini enak sekali. Kenapa? Karena di bisnis ini sudah diajarkan formula suksesnya, gitu ya. Jadi benar-benar dipermudah sama mentor miliarder. Mentor miliarder kita itu punya ruangan khusus ya. Dulu ruangan raudohnya Bapak itu isinya buku, banyak buku-buku juga gitu, seperti kita tahu gitu ya. Beliau itu sangat senang membaca. Jadi konsep-konsep yang kita kenal seperti Nude, ya, itu HPSIS gitu ya, itu adalah hasil sebuah kajian beliau. Hasil sebuah kajian beliau. Dan bisa jadi itu adalah prosesnya panjang sampai beliau sederhanakan. Jadi bisa nggak kalau untuk melihat indikator belief sistem orang positif itu kita lihat dari Nude-nya? Bisa. Karena gini loh, belief system itu kan tentang apa? Tentang apa? Begitu banyak keyakinan-keyakinan di dalam diri. Nah, karena kita ada di dalam bisnis ini, oke, kita batasi keyakinan itu tentang keyakinan kita dalam sukses di bisnis ini. Nah, untuk melihat sekuat apa orang keyakinannya untuk bisa sukses di dalam bisnis ini, gitu ya. Jadi belief sistemnya positif atau negatif tentang bisnis ini, maka dilihatnya dari mana Bu Haidah? Lihat aja Nude-nya. Lihat aja fondasi suksesnya, itu indikatornya. Sekarang orang bilang yakin, tetapi uletnya belum maksimal. Saya yakin pasti ada masalah di keyakinannya. Makanya lihat 7 yakinnya. Makanya kalau saya pribadi menjadi penting kita sampaikan 7 keyakinan itu. Ya, bagaimana Armina Reka, kalau Abi sama Umi saya yakin gitu, tahu persis tentang Armina Reka. Makanya kalau saya secara pribadi gitu, saya sering menyampaikan tentang bagaimana kuatnya Armina Reka, sehingga mereka yakin kepada perusahaan ini. Kayak gitu. Kemudian kepada karakter-karakter manajemennya, sehingga mereka yakin pada manajemennya. Kemudian tentang potensi rezekinya, sehingga mereka yakin bahwa 100 juta per bulan di bisnis ini tuh logis hanya dengan 3M. Kenapa? Karena ilmunya disampaikan gitu. Jadi mereka harus tahu caranya 5 tambah 5 itu 10. Mereka harus tahu menuju 10 itu seperti apa. Supaya mereka yakin bahwa 10 itu adalah 5 ditambah 5 gitu. Nah, jadi untuk supaya keyakinan mereka kuat, indikatornya gitu caranya, tetap sih kita ajarkan dulu. Nah, kita ajarkan dulu 7 yakinnya, setelah itu kita lihat 7 yakin ini kalau mereka sudah yakin sama Allah, mereka sudah yakin sama diri mereka sendiri gitu ya, yakin sama perusahaan, yakin sama potensi rezekinya, yakin sama manajemen, yakin sama produk, itu biasanya uletnya bagus. Uletnya bagus. Gitu. Jadi mereka artinya berikhtiar dan pantang mengeluh. Jadi orang yang belief sistemnya, indikator orang yang lemah belief sistemnya adalah dia mudah mengeluh. Tetapi orang yang jarang mengeluh itu belief sistemnya kuat. Walaupun ditolak, maka dia selalu bisa menemukan hal-hal positif. Nah itu orang yang belief sistemnya kuat itu orang yang selalu bisa menemukan hal-hal positif dalam apapun yang terjadi kepada mereka. Itu belief sistemnya kuat. Itu belief sistemnya bagus. Ya, saya pernah ada mitra saya pulang dari RCM. RCM itu rumah konsul miliarder ya, rumahnya Pak Anto dan Bu Ira. Jam 12 malam, ban motornya bukan ban motor, motornya tiba-tiba berhenti, businya rusak. Dan kebetulan di sana sebelum pulang mereka sedang membahas tentang
konsep SIS ya. SIS itu kita memaknai sebagai pintu rezeki ya. Jadi SIS itu syukur, ikhlas, sabar, kita maknai sebagai pintu rezeki. Nah, akhirnya karena baru anget gitu ya, pada saat motornya berhenti, dia cerita ke saya beberapa hari setelah itu, dia bilang ke saya, waktu itu saya langsung mikir gini, Bu, ini Allah, apa ya pesan Allah sama saya gitu. Pasti enggak, ini datang dari Allah. Kalau Allah izinkan, motor ini bisa jalan kok gitu ya. Ya Allah, ini anak saya bersama saya ya Allah. Bahagiakan mereka, bahagiakan anak saya, bahagiakan istri saya ya Allah gitu ya. Allah tidak akan pernah mempersulit saya. Dia terus berdialog gitu, berbicara misalnya dengan Allah gitu ya. Ibu saya lihat sebentar businya, enggak saya ganti Bu, saya lihat sebentar. Bisa jalan sampai rumah. Busi baru yang saya beli belum dipasang Bu gitu. Jadi kalau Allah berkehendak maka bisa di sana gitu ya. Nah, saya melihat keyakinannya itu kuat. Keyakinannya itu kuat di sana. Lalu dia bercerita, saya ingat Ibu, beberapa tahun yang lalu saya sempat punya masalah. Jam 8 malam saya itu diancam oleh beberapa orang, dan jam 8 pagi itu saya harus sudah sediakan uang 53 juta. Saya bingung Bu, jam 2 malam saya berjalan di jalan yang saya sengaja cari ATM yang jauh dari dari masyarakat gitu ya, dari keramaian. Itu niat di otak saya sudah sekumpulan niat kriminal. Tapi kemudian saya tiba-tiba terpikir, kalau Allah tidak mengizinkan saya, bisa jadi bukan saya dapat duit, malah saya dapat bencana. Saya kembali minta sama Allah, kalau Allah izinkan, maka mudah bagi Allah Sang Maha Kaya untuk memberikan saya. Tiba-tiba Ibu subuh-subuh, saya niatnya sudah tidak lagi saya akan cari uang, tapi saya pada saat itu pengen silaturahmi saja ke teman saya. Silaturahmi, lalu saya berbicara, ngobrol tentang masalah. Ibu, dia ngasih ke saya ini ada 50 juta, sok we pakai dulu. Di sana, Ibu. Nah, artinya apa? Artinya itu belief sistemnya, keyakinannya itu gitu ya, mulai goyah tetapi kembali kuat. Kenapa? Ya itu. Banyak berbicara dengan Allah, banyak berdialog dengan Allah. Jadi kalau ditanya indikatornya apa? Kalau indikatornya tentang bisnis ini, maka orang yang memiliki keyakinan yang kuat, maka dia akan ulet, dia akan duplikasi, dia tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif yang terjadi, artinya dia tidak mudah mengeluh. Karena mengeluh bagi kami gitu ya, saya sering diskusi sama Pak Anto, bagi kami mengeluh itu adalah salah satu ketidakbersyukuran kita kepada Allah. Kenapa? Kita masih bisa mengeluh, harusnya kita bersyukur, artinya kita masih diberikan kehidupan. Masih diberikan daya dan upaya, karena mengeluh saja butuh daya. Gitu. Dan kita balik deh ke doanya Nabi Yunus, pada saat berputus asa dengan rahmatnya Allah. Nabi Yunus dimakan ikan, maka dia ada dalam 3 kegelapan, dalam gelapnya perut ikan, dalam gelapnya malam, dan dalam gelapnya air laut gitu ya. Nah, pada saat Nabi Yunus sampai di sana, apakah Nabi Yunus minta ya Allah langsung keluarkan? Tidak. Tapi Nabi Yunus kemudian berdoa. Ya. La ilaha illa anta. Nah, ini Nabi Yunus menyadari bahwa ketidakberhasilannya itu bukan dia tidak berhasil, tetapi memang segala sesuatu datang dari Allah. Allah belum izinkan. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim ya Allah. Kenapa? Karena sudah berputus asa. Nah, sayangnya kita waktu berkeluh kesah itu kita tidak pernah merasa itu kita sedang zalim. Pada saat kita sedang berputus asa pada rahmat Allah, kita nggak merasa kita lagi zalim. Padahal kita sedang zalim sama diri kita. Gitu ya. Nah, makanya balik doanya. Segala sesuatu datang dari Allah, nggak ada hal yang nggak baik yang datang dari Allah gitu ya. Jadi cirinya orang yang punya keyakinan positif, dia senantiasa berbaik sangka sama Allah, dia tidak mudah mengeluh dan tidak terpengaruh langkahnya. Kalau memang harus ulet, mau habis dinyinyirin orang ya dia tetap aja ulet gitu. Kayak gitu ya. Nah, kemudian tadi indikator untuk juga melihat leader kita. Apakah memang belief sistemnya sudah positif gitu ya, belief sistemnya sudah positif atau belum. Jadi secara utuh Pak, kalau mau lihat indikatornya, lihat saja formula suksesnya dijalankan apa enggak. Kalau formula suksesnya dijalankan, artinya keyakinannya sudah kuat.
Kalau misalnya masih kadang dijalanin, kadang enggak gitu ya, maka itu bisa jadi kalau kata mentor miliarder, dia paham tetapi tidak menjalankan. Artinya keinginan untuk kebermanfaatannya yang masih kurang. Dia paham, tapi dia tidak menjalankan. Keinginan untuk kebermanfaatan yang masih kurang gitu ya. Kita yang harus ingat oleh kita semua Bapak Ibu, bisa jadi ini pertemuan kita terakhir. Bisa jadi nanti zuhur itu zuhur kita yang terakhir, gitu ya. Kita nggak tahu perjalanan kontrak kita dengan dunia ini kapan mau berakhir, sehingga membiasakan diri dalam kebaikan. Sayangnya takutnya gini, kita berkeluh kesah, atau pokoknya ingin mengeluh saja sekali saja, setelah itu lalu akhir hidup kita. Nah jangan sampai seperti itu, gitu. Ya. Jadi Bapak Abi kalau mau lihat indikatornya itu, kalau mitra kita sudah banyak mengeluh, artinya sebetulnya keyakinannya masih lemah, belief sistemnya masih lemah. Gitu ya. Tapi kalau ada nih leader kita atau misalnya mitra kita gitu ya, dia padahal kita tahu tuh kemarin dia baru ditolak sama orang, kemarin dia baru dinyinyirin dia sama orang gitu ya, tapi nggak ngaruh ya, penuh syukur. Nah itu belief sistemnya sudah positif, belief sistemnya sudah positif gitu ya. Jadi di sini saya ingin bagi sama teman-teman bahwa syukur itu tidak hanya terkait kita bilang alhamdulillah. Ciri orang bersyukur itu ada dua. Yang pertama, dia produktif. Ciri orang yang belief sistemnya positif ya, dia produktif. Lalu yang kedua, dia bahagia. Bahagia. Ada orang bahagia, pokoknya saya bahagia aja, saya mah bersyukur ini adanya segini gitu ya. Allah ngasihnya segini, tapi dia nggak produktif, itu orang nggak bersyukur. Ada orang yang produktif, ya, dia bekerja gitu ya, dia belajar dari pagi sampai malam, dia bekerja segala macam. Tapi saking lelahnya dia bekerja belajar, dia manyun. Manyun itu apa ya? Dia bete, kelihatan lelah, capek, nggak bahagia lah istilahnya. Itu juga dia nggak bersyukur. Jadi kalau kita pengen lihat gitu ya, belief system yang positif, indikatornya kemudian juga tergolong orang bersyukur, lihat dia produktif dan dia bahagia. Orang yang punya keyakinan dia akan produktif. Kenapa? Karena dia yakin, gitu ya. Ada nggak Bu Haidah orang yang yakin tetapi dia tidak produktif, gitu ya? Ada yang bermasalah dengan keyakinannya. Ada yang bermasalah dengan keyakinannya. Nah satu lagi mungkin dari saya, pada saat Bapak Ibu masih bicara, saya yakin Bu Haidah sama Allah, saya yakin Allah pasti memampukan saya. Tapi saya belum yakin sama diri saya sendiri. Itu bohong. Sebetulnya pada saat teman-teman bilang saya tuh nggak yakinnya sama diri saya sendiri, itu teman-teman lagi nggak yakin sama Allah, cuman takut mau ngomongnya. Kenapa? Teman-teman, Allah itu nggak pernah menuntut hasil, sumpah Allah itu nggak pernah menuntut hasil. Allah itu cuma minta kita ikhtiar. Hasil itu datangnya dari Allah. Bukan kita yang hebat, memang bukan kita yang hebat, tapi Allah yang memampukan kita. Bukan kita yang kuat, tetapi Allah yang memudahkan semua perkara kita. Kalau kita masih terbentur, saya tuh kadang-kadang nggak yakin sama diri saya sendiri, sebetulnya kita lagi nggak yakin sama Allah, tapi kita malu, kita takut mau ngomongnya. Makanya diri sendirilah yang dijadikan sasaran. Enggak kok, ya kita nggak disuruh berhasil, kita cuma disuruh bergerak. Kalaupun teman-teman belum yakin sama diri teman-teman sendiri, ya maksimalkan untuk bergerak. Sama Allah pasti dikasih upah, pasti diburuhan sama Allah gitu ya. Jadi itu yang mindset yang harus kemudian kita perbaiki dan kita tanamkan. Abi mungkin itu sharing dari, kalau sama Abi mah sharing aja. Abi pengalaman hidupnya lebih banyak, usianya lebih lama gitu mengenal dunia gitu. Lebih senior ya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi ya, referensi baru gitu ya. Kita diskusi aja sama Abi sama Umimah. Alhamdulillah. Cukup kayaknya Umi, udah terang benderang. Insya Allah luar biasa. Jadi
benar-benar nih kita taubatan nasuha nih setelah acara ini ya Teh ya, karena belief system tadi saya ulang lagi itu menyangkut ketauhidan kita. Ketika belief system itu tidak benar, maka itu berarti kita belum bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Teteh, terima kasih ilmunya pada hari ini. Sebenarnya pengen lama ya, pengen lebih panjang lagi waktu kebersamaan kita, tetapi Masya Allah Teh Haidah juga sedang Allah berikan ini ya, hadiah terindah dari Allah, pesan indah Allah kepada Teh Haidah. Untuk menutup acara kita pada hari ini, kita lantunkan dulu doa syukur kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk kesembuhan Teh Haidah juga. Saya minta izin kepada Abi untuk memimpin doanya. Baik. Tes, beneran ya? Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat semua, kita akhiri belajar kita gitu ya, hari pagi menjelang siang atau siang hari ini pasti menjelang zuhur. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini, mudah-mudahan majelis kita hari ini sebuah menjadi majelis yang membawa kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Lahadihin ya walil dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan raziqin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya ma'bud kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya 'Alim. Di awal kami bermohon kepadamu ya Rabb, ampunkan semua dosa dan kesalahan kami. Ampunkan juga dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Jangan Engkau jadikan dosa-dosa kami menutupi pintu hidayah yang Engkau berikan kepada kami. Jangan Engkau jadikan dosa-dosa kami yang sudah Engkau berikan kepada kami menutup pintu rizkimu kepada kami. Jangan Engkau jadikan dosa-dosa kami menghalangi curahan rahmat hidayah darimu ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau maha menyaksikan. Hari ini kami belajar dalam forum Zoom meeting ini ya Rabb. Sekecil apapun pahala kami dalam kami proses belajar ini ya Rabb, jadikan wasilah agar Engkau berikan pintu curahan rahmat berkah dan ridho-Mu ya. Jadikan wasilah kami belajar hari ini sekecil apapun itu ya Rabb. Jadikan menjadi pintu, pembuka pintu rezeki buat kami yang halal, yang banyak, yang berkah ya Rabb. Jadikan ya Rabb, wasilah belajar kami hari ini menjadi Kau bukakan pintu sehat buat semua saudara-saudara kami yang sakit, wabil khusus kepada Teh Haidah ya Syafi. Isfi Teh Haidah ya Syafi, anta syafi la syifa ila syifa. Syifa ala yughadiru saqam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kecil apapun wasilah kami belajar hari ini ya Rabb. Jadikan agar menjadi pembuka pintu, Engkau jadikan anak-anak kami, anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi anak-anak ya Rabb, yang Engkau fahamkan Al-Quran dan dinul Islam. Allahumma Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sekecil apapun pahala kami belajar hari ini ya Rabb, Kau jadikan wasilah agar akhir hidup kami menjadi akhir hidup yang husnul khatimah ya Rabb. Allahumma Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami mohon ya Rabb, majelis ini kiranya Engkau berikan kepada kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Agar kiranya Engkau jadikan semua yang hadir di sini menjadi miliarder-miliarder yang saleh dan salehah. Yang belum pernah umroh, Engkau mampukan untuk bisa umroh.
Yang belum haji, Engkau mampukan, Engkau sempatkan bisa haji. Yang belum menghajikan dan mengumrohkan kedua orang tuanya, Engkau kuatkan tangannya agar memampukan mereka bisa berangkat umroh dan haji. Allahumma Rabbana istajib du'ana ya mujibas sa'ilin rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Akhirul du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Alhamdulillahirobbilalamin ya, Masya Allah luar biasa atas ilmu yang kita terima pada hari ini. Maka sahabat miliarder ya, saatnya kita memperkuat belief system kita. Jadilah karakter seorang miliarder. Kemudian jalankan semua formula sukses ya yang sudah diajarkan oleh mentor miliarder kita. Insya Allah 1 tahun jadi miliarder. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik Teh Haida, Masya Allah luar biasa ilmunya pada hari ini. Tidak ada kata-kata yang terindah yang bisa kami sampaikan kecuali jazakumullah khairan kasir. Semoga Allah membalas semua apa yang telah Teh Haida sampaikan kepada kami. Mohon doanya kami dari tim DTC juga bisa bergandengan tangan bersama-sama dengan tim DAC ya, untuk meraih 1 tahun jadi miliarder. Dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan tentunya kami akan menghadirkan kembali ya Teh Haida di lain kesempatan insya Allah. Terima kasih Teh Haida. Sama-sama Umi, Abi, dan semuanya maaf lahir batin ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, diskusi kita hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita dan untuk bisnis kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik sahabat miliarder ya semuanya, sampailah kita di penghujung acara kita pada hari ini ya. Karena MC-nya sedang ada keperluan, maka saya saja yang menutup acara kita pada hari ini. Kita tutup acara pada hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ya, subhanallah wa atas terima kasih atas kehadiran semuanya, terutama kepada Teh Haida. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya berkah Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Umi. Makasih Bunda Aida. Sama-sama Ibu. Salam buat Kang Anto, Aida. Siap ya. Kapan-kapan ke Bandung nanti. Siap. Rapat Kemarin kan yang dahsyat. Iya. Teh Haida, doakan kami bisa seperti Teh Haida. Insya Allah GTC sukses ya. Amin ya Allah. Kan nanti kita bisa umroh bareng-bareng. Amin Ya Allah. Amin. Baik, pamit semuanya ya. Terima kasih Teh Haida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto Umi. Foto Umi. Sebentar ya Teh, jangan Foto ya. Kita foto Oke. dulu Teh, sebentar ya Teh. Sebentar, saya ini dulu. Aku mundur aja. Nggak enak kok mundur. Nah, aku kena sono. Enggak. Siap. Oke, udah siap. Bentar, ini kok belum mau banyak ya. Oke. Salam miliarder. Sehat kaya berkah. Allahu Akbar. Oke, makasih Teh Haida. Terima kasih Teh Haida. Sudah hadir di Lampung. Pamit ya. Ya. Iya Teh. Jazakillah. Terima kasih semuanya, yang dari Metro, yang dari Lahat, yang dari Tanggamus, Bandar Lampung,
dari Gresik, Masya Allah. Ya, oke. Apa nih yang mau kita bicarakan saat ini setelah belajar ya? Tentunya pasti teman-teman sudah mendapatkan yang tadinya rasa yakin. Bisa cek ya, bisa cek sendiri-sendiri ya Bu ya, Bu Firsa ya. Bisa cek sendiri-sendiri gitu, karena indikatornya udah disampaikan oleh Teh Haida gitu, seperti itu. Dan ya saatnya lah kita berubah, saatnya kita mempunyai belief system yang full ya, yang 100%, karena menentukan kesuksesan kita. Insya Allah ternyata fondasi dasarnya itu adalah di belief system ini ternyata. Masya Allah ya, luar biasa. Mudah-mudahan setelah hari ini harapan kita semua ya, kita bisa meningkatkan belief system kita, kemudian meningkatkan ikhtiar kita, dan tentunya meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah, dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Nah, ternyata ilmunya Masya Allah ya, ilmunya ilmu yang luar biasa gitu. Ilmunya Allah, tentang Allah ternyata ilmunya. Bisa sukses di bisnis Armina Daily. Siap ya teman-teman ya? Katakan siap. Ya, oke, baik. Nanti Bu Lia, Bu Firsa, Bu Lela bisa cek ya belief system teman-teman ya semuanya, dan bersama-sama kita bangun. Salah satu caranya adalah dengan hadir, selalu hadir di setiap Zoom meeting ya, yang diadakan oleh leader-leader kita, terutama untuk kelas-kelas belajarnya ya, seperti itu. Ya, dan tularkan kepada mitra-mitra kita. Nah, selanjutnya ngebahas tentang WA marketing, kembali ke teknis ya. Tadi kita sudah ke 90%. Kita kembali ke teknis tentang ilmu yang tadi malam saya belajar dengan Mbak Beringa, itu ilmunya luar biasa. Kemarin kan kita diajarin belusukan, kemudian masuk ke grup dan simpan nomor satu persatu ya, seperti itu. Ternyata dengan cara yang tadi malam itu kita nyimpennya hanya hitungan menit ya, nggak nyampe 5 menit, semua nomornya masuk ke kontak kita, Masya Allah ya. Tapi tetap belusukan untuk cari grupnya tetap gitu. Yang diajarkan tadi malam itu bagaimana cara menyimpan cepatnya, seperti itu. Siapa yang mau belajar? Saya dong, ini saya udah standby di sini. Ada yang udah standby di kantor. Yang lain boleh menyusul. Kenapa saya mintanya offline? Karena kalau pakai Zoom seperti tadi malam kita hanya berenam ya. Kita itu selesai sampai jam 12:30 malam ya, dari jam 8 sampai 12:30. Jadi hari ini sampai 12:30 malam nih? Iya, tadi malam seperti itu. Ya, karena praktek satu persatu ya, gitu. Mulai masuk ke grupnya, kemudian mulai. Ayo sini. Disiapkan laptopnya ya, karena ini hanya bisa dengan laptop. Seperti itu. Yang belum punya laptop, pinjam dulu lah laptopnya. Bu Ani, nanti boleh deh, nanti ada sesi Zoom-nya untuk yang jauh ya. Tetapi kalau yang dekat, saya sarankan sih ketemu gitu. Kita ketemu langsung. Kecuali yang jauh ya. Nanti. Jadi kalau Zoom nanti kita fokus ke yang jauh, fokus pada yang Gresik, fokus pada yang Lahat, ya seperti itu kan, gitu. Oke. Ikut. Oke. Buat janji ya. Bu Lisda pinjam dulu laptop anaknya Bu Lisda. Umi, siap Mi. Ya, oke. Yang bisa. Itu apa yang dipelajari semalam itu, kok ada kayaknya grup-grup itu? Nggak tahu, iya, saya Bu. pengen. Aduh, saya juga nggak masuk Ibu, makanya saya kesini. Ilmunya kan, ilmu yang sudah diajarin Mbak Beringa itu kan cara kita belusukan masuk grup. Sudah kan? Sudah dipraktekin ya. Kita sudah masuk grup nih. Nah, kemarin kan kita disuruh simpen satu persatu kan nomor WA-nya. Iya. Simpen nomor WA di grup. Nomor di grup kita simpan di handphone kita satu persatu gitu. Oh, salah satu ya. Nah, tadi malam diajarinnya nyimpennya langsung, Bu. Misalkan anggota grupnya ada 250, langsung sekaligus 250 itu kita simpan dalam waktu kurang lebih 5 menit seperti itu.
Saya Ya, sudah banyak jadi ikut masuk di grup Facebook, tapi nggak saya simpen nomor. nah, harus disimpan Bu, karena kita WA marketing. WA marketing itu bisa berjalan ketika kita saling simpan nomornya. Kita simpan nomor calon mitra kita juga simpan nomor kita, seperti itu. Baru kita bisa promo-promo, bisa BC-BC seperti itu. Jadi intinya memudahkan lah gitu. Untuk dapat 1000 kontak kemarin ngebayangin saya terus terang ngelamun juga gitu. Satu hari saya maksimal itu 100. Tapi itu fokus 1 jam ya, benar-benar mengerjakan gitu. Tetapi ini hanya 5 menit kita bisa 250 kontak. Jadi 1 jam kita bisa berapa ribu kontak itu bisa disimpan. Sampai 10.000 kontak, Masya Allah. Mantap. Sekarang semalam itu kan untuk leader-leader besar kayaknya ya Mi. Nggak ada, suruh ngelis Jadi di saya grup. malu Siapa ikut. yang mau. Malu mau ikut. Tapi memang tadi malam itu saya belajar memang karena teman-teman kan ada yang tugas tor seperti itu. Jadi saya yang mewakili untuk belajar dan akan dibagikan ilmunya. Dan saya juga masih 1 langkah lagi yang belum berhasil, tapi nggak apa-apa, saya bagikan dulu yang udah saya dapat ini gitu. Ya. Oke, semangat ya Bu Lena. Umi berapa grup? Baru dapat 7 grup saya, Mi. Nggak apa-apa. Simpen satu-satu lagi. Ya, Bu, namanya ilmu itu kan proses ya, step by step ya, Bu ya. Jadi memang ilmu itu datangnya nggak sekaligus kan gitu. Step by step. Sebagaimana kita belajar dari mulai TK gitu kan. Nggak mungkin TK diajarin untuk materi anak SMP seperti itu. Jadi saatnya sekarang kita jadi anak kuliahan, Bu, gitu ya kan. Pakai sistem. Sama Bu Ona. Ya. Ayo kapan saya standby di kantor, boleh janjian kita ya. Dari apa silakan di janjian sama teman-teman. Ini sekarang standby di kantor terus ya Mi? Enggak juga Bu, kalau ada janji aja. Oh. Ayah, kita berangkat kamar ayah. Karena kadang-kadang saya lebih nyaman kerjanya di rumah kadang-kadang. Tapi kalau kayak di kamar. Tapi kalau seperti mau Zoom nasional ya, atau ruko gitu, saya nggak mau berspekulasi dengan sinyal. Saya maunya di kantor ya, yang sinyalnya insya Allah seperti itu, insya Allah kuat gitu. Tapi kalau saya bukan pemateri, saya hanya ini saja, itu tidak, saya di rumah saja cukup. Ya Bu Salah boleh janjian, tetapi tepat waktu ya Bu Sohala, karena ini membutuhkan membutuhkan waktu yang cukup ya untuk belajarnya ya. Kalau udah bisa mah udah enter aja Bu. Besok kayaknya Mi. Ya. Besok. Terserah Ibu maunya kapan, tapi kita janjian ya Bu ya. Iya. Saya masih fokus belajar di kelas itu Mi. Ya, di kelas itu lama Bu, sebulan baru lulus. Kalau belajar ini mah sehari lulus Bu. Kuliah kilat itu Mami. Ya, karena intinya memang kalau di kelas WSM itu tentang bagaimana kita marketing WA-nya supaya supaya cantik lah gitu cara promosinya gitu, cara mendapatkan kontaknya itu elegan ya, seperti itu. Pakai lead magnet dan sebagainya gitu. Jadi dikupas memang detail banget gitu. Untuk keilmuan itu bagus Bu, gitu, bagus banget itu. Tetapi untuk percepatan kita butuh ilmu-ilmu yang lebih cepat seperti itu. Dan ini pun kan Mbak Beringa ajarkan ke kita gitu. Teman-teman masih belajar di WSM, tapi Mbak Beringa tetap ajarkan cara-cara cepatnya gitu kan Bu ya. Ibu tetap ikut di kelas itu. Terus sebaiknya ya cepat belajar yang ilmu yang baru ini gitu. Bu Lia, ayo janjian ya. Iya. Kalau nggak besok Kamis nih. Kamis ya? Iya, Bu Lisda, Bu Ona, semuanya. Ayo. Kamis nggak bisa. Rebo ya Mi. Boleh. Rabo kita besok ada tapi ruko nggak nggak ya? pagi. Besok ada ruko ya, iya. Besok ada ruko Rabo. Ruko
tempat Umi. Rukonya nempel tempat Umi aja. Oh, kita ruko bareng-bareng. Tapi waktunya Bu, waktunya Umi, saya besok nggak bisa, Kamis paling ya. Iya Kamis Pagi. aja. Waktunya Kamis itu pagi. paling nggak setengah hari Bu di sini Bu. Ya udah dari pagi kita. Dari pagi ya. Ya, jadi Kamis ya, bukan besok ya. Oke. Terima kasih. Oke. Apa, Terima kasih Bona? semuanya ya. Untuk yang Bu Ani, Bu Lena, nanti saya adakan Iya. kelas Zoom ya setelah hari Kamis ya. Jadi yang lain nggak usah tanya-tanya lagi ya. Tinggal khusus buat Bu Ani dan Bu Lena nanti yang tanya. Keren. Yang lain hanya menyaksikan saja gitu ya kan? Keren. Buat Bu Ani dengan Bu Lena, Bu Lela, Bu siapa lagi? Ya, yang jauh-jauh. Khusus. Bunda Imas besok Kamis hadir ya, Bunda Imas ya. Dan ketemu Bu Ona. Iya. Bu Suhani, Bu Sohala juga datang, Bu Sohala ya. Iya. Mbak Siti bisa nggak Mbak Siti? Nggak bisa, Mi. Ada acara keluarga kayaknya. Oh, nggak bisa. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Bisa barengan nanti online sama Bu Ani ya. Maksud saya yang online sedikit saja, yang praktek biar maksimal ya. Seperti itu. Aku ya, Mi. Umi Bu Ana. ada kondangan saya, jadi nggak bisa. Jauh Tanggal lagi. Kamis itu tanggal merah, Mi. Oh iya, tanggal merah hari Kamis. Kan terbuka kami. Ya, kalau saya mah sama aja nggak tanggal merah juga. Enggak. Gajian terus Umi Mas tiap hari. Besok ada ruko saya kalau cuman pagi aja kayaknya nggak cukup waktunya gitu. Kalau buat satu orang mungkin cukup gitu, tapi kan kalau beberapa orang itu banyak bertanya kan gitu, kita mau lihat-lihat itu. Atau nggak apa-apa deh yang bisa aja berapa orang, nanti yang nggak bisa hari Kamis, hari Jumat gitu, seperti itu ya. Nggak apa-apa, nggak harus barengan. Di depan aja lah. Oke. Ayo Bu Istia Sabtu aja, Bu. Ya, Sabtu mau. pulang kampung. Ya, nah, tuh. Ya udah disepakati aja, Satu-satu aja lah. Kapan Privat ada di satu-satu. kantor, kalau mau itu saya dikabarin nih datang ke kantornya kapan ya. Supaya saya Besok ke kantor. supaya saya bergerak dari kamar ke kantor. Karena kamar adalah kantor saya gitu kan. Enak bener kerja di kamar dapat gaji. Amin. Oke ya. Terima kasih Ya, semuanya. Semoga ilmu hari ini bisa kita terapkan ya dalam bisnis kita. Bu Lena, yakin sukses ya. Semuanya ya, Bu Ona, Bu Lisa, Mbak Usnu, Nur Hasana, Oke. iya, Makasih. Bu Ima, Bu Makasih, Ani, Umi. Terima kasih Bu semuanya. Bu Neneng. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan berkah selalu. Semangat jalankan kerjanya. Tadi kata Pak Haidah ya. Oke, saya tutup ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.